warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi di Zoom meeting hari ini. Luar biasa, teman-teman sudah banyak yang masuk. Ini udah 60 orang sementara ini. Sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, langsung saja kita mulai acara kita hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi tentang satu materi yang berjudul Jaga Tetap Sederhana. Apa dan bagaimana itu jaga tetap sederhana? Ini akan dikupas oleh orang yang sangat luar biasa, Royal Crown Imogen, peraih rumah mewah. Langsung saja kita berikan kesempatan dan sama-sama kita belajar dari Ibu Triska Marliana. Silakan Ibu, dimulai. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Sam dari Coach Imoline yang sudah mengundang saya untuk mengisi materi pada siang hari ini. Suatu kehormatan buat saya pribadi, saya bisa mengisi materi di Zoom meeting kali ini dan bisa bertatap muka dengan teman-teman leader Imogen di seluruh Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini materi kali ini saya akan membawakan materi yang berasal dari buku Freedom is Not Free. Nah, di sini judulnya yang akan kita bahas adalah Jaga Tetap Sederhana. Di sini arti dari kata sederhana itu banyak mengandung definisi. Salah satunya adalah bisa definisi dari pola hidup yang sederhana, dari perilaku yang sederhana. Tapi untuk siang kali ini saya akan membahas kepada materi dengan definisi support system sederhana. Nah, teman-teman ketahui hampir seluruh hampir seluruh multi level marketing di Indonesia ini mengakui bahwa mereka mempunyai support system. Tapi yang perlu diingat, support system yang seperti apa? Apakah hampir semuanya mengakui kalau mereka mempunyai support system yang bagus? Tapi kenyataannya tidak semua multi level marketing mempunyai support system yang bagus. Karena apa? Karena untuk membuat support system yang bagus itu sangat sulit, tidak mudah. Itu contohnya seperti seorang rektor universitas yang menyusun kurikulum di universitasnya. Sedangkan di satu sisi yang sama, kita sebagai pelaku bisnis, kita memerlukan tenaga, waktu dan pikiran untuk membangun bisnis kita. Jadi, teman-teman semua di sini, terutama leader-leader Imogen, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah berada di bisnis yang tepat. Kita berada di bisnis Imogen yang mempunyai support system yang sangat luar biasa, ya teman-teman ya. Nah, sekarang permasalahannya, jika kita sudah mempunyai support system yang bagus, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sangat gampang, sangat mudah sekali. Yang harus kita lakukan adalah mengosongkan gelas dan bekerja sesuai dengan apa yang sudah disusun oleh support system. Tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangi, ataupun teman-teman tidak perlu membuat sistem di dalam sistem tersebut. Itu hal yang tidak perlu. Hal yang berlebihan itulah yang membuat tim kita akan kebingungan. Dan jika mereka bingung, otomatis mereka akan berhenti. Tentu itu bukan hal yang kita inginkan. Maka teman-teman di sini saya ingatkan untuk membuat support system yang simple, yang sederhana, yang tidak rumit, yang berdasarkan pemikiran kita yang kompleks. Saya akan memberikan satu contoh. Contoh yang sangat simpel.
jika kita diundang untuk mengisi sebagai pemateri di dalam sebuah seminar, dan kemudian seminar tersebut diadakan di gedung yang sangat besar, di mana di dalam gedung itu terdapat sound system yang lengkap, terdapat terdapat mixer dan juga kabel. Nah, di sana kita tidak perlu mengevaluasi ataupun menganalisa kenapa kita harus menggunakan mix supaya suara kita keras ataupun nyaring. Tidak perlu, teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu untuk menggunakan sound tersebut. Biarkan yang mengevaluasi hal tersebut adalah teknisi. Jadi sesuatu hal itu tidak perlu diperumit, tidak perlu dipersulit, cukup jadikan itu lebih sederhana lagi. Ya, teman-teman ya. Nah, kenapa support system yang kita buat itu harus sederhana? Karena semakin sederhana support system tersebut, maka yakinlah jaringan yang akan kita bangun akan semakin berkembang. Intinya adalah duplikasi. Duplikasi yang terjadi di member itu yang akan membuat support system berkembang. Yang jadi permasalahan adalah jika kita sudah bergabung, telanjur bergabung di sebuah bisnis yang bahkan tidak mempunyai support system ataupun support system yang bagus. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, membuat support system itu tidak bisa instan, tidak bisa dengan cepat, tidak bisa. Karena membuat support system itu dia membutuhkan waktu, tenaga, dan konsisten yang berulang-ulang, yang tidak tanggung-tanggung yang harus kita keluarkan. Padahal di satu sisi yang kita harus lakukan sebagai pelaku bisnis dari multi level marketing itu adalah membangun jaringan untuk lebih besar dan lebih kokoh. Jadi bagaimana membuat support system yang sangat sederhana itu? Kita bisa berdasarkan langkah-langkah dasar MLM. Langkah-langkah dasar MLM itu ada 5 langkah. Berdasarkan faktor 5 langkah itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah membuat daftar nama. Membuat daftar nama. Saya yakin teman-teman yang ada di sini, yang ada di Zoom, yang ada di FB juga, saya pikir pasti pernah membuat ataupun leadernya menyuruh untuk membuat daftar nama. Ketika kita punya kenalan ataupun teman lama, kontak baru, teman lama, teman sekolah, teman arisan, teman komunitas. Nah, jangan lupa untuk minta nomor kontaknya. Setelah kita dapat nomor kontaknya, jangan lupa untuk menyimpan, men-save nomor kontaknya di dalam HP kita. Atau misalnya kita punya buku catatan, di situ khusus untuk daftar nama dari teman-teman yang kita kenal. Nah, yang kedua adalah membuat janji. Membuat janji ini setelah kita mendapatkan daftar nama, kita hubungi daftar nama tersebut melalui kontak HP ataupun misalnya ya bertemu sapa begitu. Nanti di situ kita bisa membuat janji untuk bertemu secara langsung dan melakukan poin yang ketiga. Ya, poin ketiga ini adalah presentasi. Presentasi ini ada dua macam. Yang pertama adalah presentasi online. Yang kedua adalah presentasi offline. Kalau presentasi online, saya yakin teman-teman yang kebetulan hadir sekarang ini pasti sudah sering ya. Karena kebanyakan dari teman-teman saya di sini adalah pengguna media sosial. Nah, tapi teman-teman, selain presentasi online, kita pun harus melakukan presentasi offline, yaitu presentasi yang
bertemu secara langsung. Karena di lapangan saya banyak menemukan calon prospekan saya lebih menyukai presentasi offline. Selain terjadi chemistry ataupun ikatan emosional, mereka pun akan lebih percaya jika kita sering mengadakan presentasi offline ataupun bertatap muka langsung. Nah, poin yang keempat adalah follow up. Follow up itu wajib. Jadi bukan hanya presentasi, setelah kita melakukan presentasi jangan lupa untuk follow up. Wajib di follow up. Dan kita harus usahakan semaksimal mungkin untuk closing. Ya, teman-teman. Jadi setelah kita presentasi, tunggu besoknya ataupun 2 hari kemudian, jangan lupa untuk follow up. Untuk tanyakan kesediaannya ataupun bagaimana perkembangannya dengan hasil presentasi kita. Dan yang terakhir itu adalah mengikuti sistem. Jadi itu ya, kelima langkah dasar MLM. Itu bisa digunakan untuk membuat support system yang mudah. 1, membuat nama. 2, membuat janji, menambah daftar kontak. Yang kedua, membuat janji. Yang ketiga, presentasi. 4, follow up. Dan yang kelima, ikuti sistem. Teman-teman mungkin bingung ya, kenapa cuma 5 langkah dasar itu? Kenapa impian yang jelas-jelas sangat penting tidak masuk di dalam 5 langkah dasar itu? Karena 5 langkah dasar itu adalah hal yang kita lakukan berulang-ulang secara kontinu. Tapi kalau impian itu adalah sumber motivasi ataupun bahan bakar untuk kita melakukan kelima langkah dasar itu. Sebagai booster untuk menambah semangat kita mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kapan impian itu kita bahas? Ya. Kapan impian itu bisa kita bahas? Impian bisa kita bahas ketika kita mengadakan presentasi. Yang pertama ya, ketika kita mengadakan presentasi. Yang kedua, ketika kita startup dengan member baru, bertemu dengan member baru. Jadi kita jelaskan kenapa saya ingin menekuni bisnis ini. Karena impian saya ingin naik haji, saya ingin beli rumah, saya ingin ya banyaklah, mungkin jalan-jalan ke luar negeri atau apa, pasti banyak. Dan saya yakin teman-teman semua pasti punya impian. Nah, impian pun bisa kita bahas pada saat pelatihan yang bersyarat. Pertemuan-pertemuan antara leader ataupun pertemuan yang bersyarat yang dilakukan oleh support system itu. Di situ kita bisa membahas tentang impian tersebut. Nah, format presentasi itu seperti apa? Format presentasi itu harus dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Kalau saya pribadi dan itu saya terapkan kepada jaringan saya membuat format presentasi yang simpel, yang mudah dimengerti, yang tidak terlalu bertele-tele. Saya bikin adan ya, bentar ya adan, ada adan Pak. Nah, biasanya saya bikin format, saya tulis di kertas begitu ataupun catatan-catatan. Di situ saya cuma menuliskan garis besar dari format presentasi yang harus saya lakukan. Misalkan ketika presentasi saya hanya menjelaskan tentang apa itu bisnis Imogen. Terus yang kedua, produk Imogen itu apa saja. Terus yang ketiga, marketing plan. Jadi itu yang global aja, yang garis besar aja, tidak sampai mendetail ataupun terlalu rumit. Karena biasanya kalau terlalu rumit, member pun akan bingung. Dan ketika bingung itu, mereka itu akan berhenti.
berhenti karena mereka tidak memahami apa yang akan disampaikan pada saat presentasi tadi. Nah, bagaimana dengan presentasi yang rumit? Ya, kalau tadi kan mungkin format presentasi ketika kita prospek new member yang tidak begitu bertele-tele ataupun rumit. Tapi bagaimana dengan presentasi yang rumit? Nah, presentasi yang rumit itu kita lakukan pada saat adanya pelatihan ataupun pertemuan antar sesama leader dari support sistemnya. Nah, itu bisa dibahas di situ. Jadi yang lebih detail, yang lebih kompleks itu bisa disampaikan pada saat pelatihan. Nah, yang harus kita ingat, jika kita sudah mempunyai format presentasi itu, jangan berniat untuk merubah format presentasi yang sudah kita buat. Kenapa? Ketika kita merubah format presentasi tersebut, otomatis duplikasi itu akan sulit terjadi. Karena sering kita ubah format presentasinya, dan itu menimbulkan kebingungan dan akhirnya sulit untuk diduplikasi. Nah, bagaimana jika teman-teman tidak tahu bagaimana untuk membuat format sistem, ya? Karena tidak semua orang bisa membuat format presentasi. Saya sarankan untuk menggunakan alat bantu. Kalau di Imogen ini kita sudah dilengkapi oleh brosur. Brosur itu bagus untuk menunjang format presentasi kita. Bisa dengan buku IBA juga, ataupun memperkenalkan majalah Imopreneur. Ini di sini juga lengkap ya, banyak cerita-cerita kesuksesan leader-leader Imogen. Kita bisa pinjamkan ini kepada calon prospekan kita, tunggu beliau baca, setelah dibaca nanti kita follow up. Nah, itu dengan dibantu dengan alat bantu. Jadi intinya mau menggunakan alat bantu silahkan, ataupun mau bikin format presentasi sendiri itu lebih baik. Hanya intinya jangan mengubah-ubah format ada, karena terjadi duplikasi ya teman-teman, akan terjadi sulitnya duplikasi nantinya. Nah, yang kelima itu tadi tentang tetapkan sistem. Nah, apa yang paling penting dari tetapkan sistem? Yang paling terpenting itu adalah core. Tim inti ataupun orang-orang yang aktif yang berada di dalam jaringan kita yang selalu on system. Jadi semua member yang kita rekrut itu berpeluang goalnya itu bisa menjadi tim core di jaringan kita, tim inti di jaringan kita, ataupun tim yang aktif ya, orang-orang yang aktif di jaringan kita. Nah, bagaimana itu bisa bisa dengan memberikan materi kebiasaan, 7 kebiasaan yang dilakukan oleh core ataupun tim aktif. Kalau 7 kebiasaan saya tidak akan bahas karena udah dibahas sama Ibu Munira kemarin, jadi saya tidak akan bahas itu. Tapi dengan 7 kebiasaan itu dan kita tetapkan kepada tim core kita, otomatis akan terjadi duplikasi. Intinya itu gampang sih. Intinya adalah duplikasi. Karena apa? Karena dengan duplikasi itu akan membuat sistem berjalan dan berkembang. Nah, ketika duplikasi itu terjadi, itu akan memudahkan kita untuk membina sehingga jaringan kita itu akan kokoh, akan kuat dan tidak mudah rapuh.
Saya sudah bikin sedikit gambar ya. Gambar ini coret-coret sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ini gambar dari core ataupun tim inti ataupun tim yang aktif di jaringan kita yang mengikuti on system. Yang pertama ada bagan ini, teman-teman bisa lihat nggak? Bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak? Nah ini bagan ini saya ambil di buku Freedom is not free, lengkap ini, wajib untuk dibaca. Ini ada bagan. Yang pertama adalah pemimpin core ya. Pemimpin core itu adalah kita yang harus menjadi pemimpin core ini. Nah kemudian ini kaki mayor. Di sini kaki mayor ada 5 tim core ya. Tapi sebenarnya semua member yang kita ikut itu goalnya itu bisa menjadi tim core di dalam jaringan kita. Hanya tidak semua member yang bisa mengikuti 7 kebiasaan dari tim core ya. Jadi nanti kita bermain di kedalaman. Yang sebelah sini ini kaki minor. Di sini mungkin hanya 2 core ya. Yang ini hanya 2 core karena kebanyakan member yang lain tidak bisa mengikuti 7 kebiasaan dari tim core. Nah nanti setelah kita berproses dan menduplikasikannya kepada tim core kita, maka akan terbentuk seperti ini. Jaringan yang kuat. Kenapa jaringan yang kuat? Karena semuanya terseleksi, member kita terseleksi dan akhirnya menjadi tim inti yang berada di jaringan kita. Dan itu yang saya sedang lakukan sekarang. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya, teman-teman semua harus berproses. Mana lagi? Nah, tadi intinya itu adalah duplikasi. Nah, untuk duplikasi ini kita harus menetapkan sistem. Itu berpatokan kepada parameter bisnis dan juga parameter alat ya. Kalau tadi itu parameter alat saya sudah jelaskan dengan alat bantu. Kalau yang parameter bisnis kita sudah jelaskan, saya sudah jelaskan mengenai core tersebut, tim inti tersebut. Nah, bagaimana untuk membuat people skill atau keahlian untuk tim core kita adalah dengan memberikan rekomendasi berupa buku bacaan yang direkomendasikan yang bisa menambah keterampilan dari tim core kita. Saya ada beberapa buku. Ini bukan jualan ya, tapi memang saya baca buku ini dan ini bagus untuk menambah keterampilan sederhana di tim core kita. Kalau mau dibahas satu-satu banyak ya, tapi ada beberapa buku. Salah satunya adalah Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini bagus. Ada juga buku How to Be Rich Do You. Nah itu bagus, cuma saya belum dapat bukunya. Mudah-mudahan secepatnya saya bisa dapat bukunya. Nah itu membaca buku itu kita harus lakukan setiap hari minimal 15 menit. Wajib untuk menambah keterampilan sederhana. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita bisa mengadakan jenis-jenis pertemuan. Kalau jenis-jenis pertemuan, kebetulan di Luhut Banggai juga saya sering mengadakan pertemuan. Cuma karena pandemi corona ini, pandemi COVID ini, jadinya mungkin sedikit terhenti dulu mengadakan pertemuan. Tapi kami rajin mengadakan pertemuan. Yang pertama pertemuan rutin umum 1 minggu sekali. Nah pertemuan rutin umum itu
bisa kita mengundang calon prospekan, baik member ataupun non-member untuk datang ke pertemuan ini. Nah, yang kedua adalah pertemuan rutin untuk para leader tim kita, untuk tim core kita. Itu biasanya sebulan sekali. Ya. Kalau di Imogen ini seperti Jump to Star. Jump to Star itu pelatihan untuk leader-leader yang baru bermunculan, leader-leader baru yang ingin lebih mengetahui mengenai hal-hal materi di Imogen yang lebih rumit. Begitu. Terus yang ketiga adalah pelatihan khusus 15 planner sebulan sekali. Dan yang keempat, seminar bisnis 2 atau 3 kali dalam sebulan. Itu pertemuan yang harus wajib tim core kita hadiri, ya. Nah, bagaimana dengan bukan marketing, bagaimana dengan penjelasan produk, gitu ya, training mengenai produk. Kalau tadi kan tentang marketing plan dan support system. Nah, bagaimana dengan mengenai training produk? Kalau training produk itu bukan kewajiban ataupun tanggung jawab dari support system, melainkan itu tanggung jawab dari perusahaan. Dan kapan training produk itu dilaksanakan? Yaitu pada saat pertemuan-pertemuan. Pada saat pertemuan-pertemuan yang diadakan, yang tadi saya bilang itu, pertemuan yang tiap minggu, tiap bulan, ataupun 3 bulan sekali. Jadi di sana bisa jadikan pembelajaran mengenai marketing, mengenai training produk ataupun marketing plan, format presentasi yang lebih rumit. Ya teman-teman ya. Nah, kalau masalah materi yang lebih rumit, jangan lupa teman-teman ketika mengikuti pelatihan dan mendapatkan materi yang kita anggap rumit ataupun yang lebih kompleks, teman-teman wajib merekam materi tersebut dalam bentuk audio ataupun video yang nanti ketika selesai direkam, teman-teman bisa edit dan kemudian teman-teman bisa share ke grup-grup pembelajaran yang ada di jaringan Anda. Jadi biasa saya karena dari Imolen sendiri sudah lengkap, biasa kalau misalnya tim Imolen share mengenai materi-materi yang saya anggap rumit, saya selalu share, kemudian saya bagikan ke grup-grup pembelajaran saya seperti grup WA, grup FB, grup Telegram juga bisa. Dan itu akan memudahkan member untuk lebih jelas, untuk lebih paham mengenai marketing plan yang ada di Imogen ataupun bisnis MLM, multi level marketing. Nah, setelah mereka paham dengan support system yang dibikin sederhana mungkin, akhirnya mereka akan menduplikasikannya. Dan kalau sudah diduplikasikan, otomatis jaringan kita akan besar dan berkembang. Kenapa? Udah ya waktunya? Oh. Maka jaringan kita akan besar dan berkembang jika terjadi duplikasi yang dilakukan oleh tim core ataupun tim inti kita. Jadi intinya di sini adalah, nah tadi kita teruskan ya. Ketika tim core ataupun tim inti kita bisa di ini nggak ini? Sudah kemajuin sedikit. Sini mic-nya. Oh, iya. Nah, jadi ketika tim core kita sudah kita berikan pembelajaran yang lengkap, baik itu format presentasi yang simpel ataupun format presentasi yang rumit, maka akan terjadi yang namanya duplikasi. Nah, teman-teman, ketika terjadinya duplikasi, itu akan membuat kita bisa mempunyai jaringan yang luar biasa, yang kokoh. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Saya mulai dari dua member ya. Saya memulai ini dengan pertama saya join Imogen. Kemudian saya merekrut 2 orang member.
Nah, member itu saya bina ini ya. Bentar ya, teman. Udahin. Ini mic ya. Nah, oke teman-teman. Jadi saya merekrut 2 orang member. 2 orang member itu saya ajarkan untuk melakukan 7 kebiasaan core. Nah, apa aja 7 kebiasaan core itu? Teman-teman bisa bisa baca di buku Freedom Not Free. Bisa baca di buku Freedom Not Free. Di sini ada 7 kebiasaan yang dilakukan tim core dan itu wajib dilakukan. Jika teman-teman memang ingin sukses, ingin berkembang dan mempunyai jaringan yang kokoh, teman-teman harus melakukan 7 kebiasaan core atau tim inti. 7 kebiasaan itu meliputi sering membuat presentasi, sering melayani, dan beberapa 7 kebiasaan sehingga akhirnya leader-leader kita sudah terlatih untuk menjadi tim core yang luar biasa. Tim core yang luar biasa. Nah, bagaimana jika misalnya kita belum menemukan tim core? Ya, itu yang jadi permasalahan. Bagaimana ketika kita sampai saat ini belum menemukan tim core? Nah, itu nggak jadi masalah teman-teman. Kita bisa terus merekrut member. Dan kalaupun member itu sudah mempunyai jaringan ataupun kita sudah mempunyai cicit, ya, kita bisa bermain di kedalaman, ya. Jadi jangan terpatok dengan member yang kita sponsori langsung ataupun yang kita rekrut langsung, tapi kita bisa bermain di kedalaman jaringan. Nah, ketika kita bermain di kedalaman jaringan, otomatis kita akan menemukan tim core. Ini tentang membuat support system yang sederhana ya teman-teman ya. Membuat support system yang sederhana. Oke, mana ya support system yang sederhana? Nah, membuat support system yang sederhana itu. Nah, jadi teman-teman, itulah yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai bergabung di sebuah bisnis yang tidak mempunyai support system ataupun yang tidak mempunyai support system yang bagus. Kembali lagi teman-teman ya, itu semua akan kembali lagi ke dalam sikap kita. Kenapa saya bilang harus kembali lagi ke dalam sikap kita? Karena sikap kita yang akan menentukan bahwa kita percaya atau tidak dengan sistem yang kita buat. Nah, ketika kita percaya dengan sistem yang kita buat, lakukan secara kontinu dan berulang-ulang. Kita buat support system yang mudah. Support system yang mudah dengan kelima langkah dasar MLM. Setelah ada support system itu kita buat, kita lakukan secara berulang-ulang, secara kontinu. Kita harus percaya bahwa support system yang kita buat ini adalah yang paling bagus. Ini adalah yang paling bisa kita aplikasikan di dalam jaringan kita. Nah, ketika sudah dilakukan berulang-ulang, kita cukup menemukan orang-orang yang tepat yang ada di jaringan kita. Jika teman-teman belum menemukan orang yang tepat, maka usaha teman-teman itu akan sama saja dengan teman-teman berbisnis tanpa support system. Ya, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ingat, bisnis multi-level marketing ini mau dijalankan dengan support system ataupun tidak dijalankan dengan support system, itu sama saja. Sama saja. Sama-sama sulit. Sama-sama sulit. Ya. Yang membedakan itu adalah hasil akhir. Hasil akhirnya teman-teman mau bebas, mau bekerja dengan bebas, ataupun teman-teman mau bekerja seumur hidup. Itu aja sih pilihannya. Kalau buat saya pribadi,
saya ingin mempunyai kebebasan dalam bekerja. Jadi saya harus membuat support system dari sekarang dan membangun tim saya sehingga saya bisa mendapatkan kebebasan dalam bekerja dan tidak bekerja seumur hidup. Terima kasih banyak teman-teman. Saya yakin bahwa teman-teman yang sudah bergabung di Imogen ini, yang sudah bergabung di bisnis Imogen ini adalah tindakan yang tepat. Karena kita sudah berada di perusahaan yang luar biasa yang mempunyai support system, yaitu Imoline. Jadi kita hanya perlu bertindak sebagai pelaku sistem, yaitu dengan cara membangun jaringan kita. Terima kasih banyak. Mungkin materi saya dicukupkan demikian. Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa komen di FB saya ataupun di siaran langsung ini. Tapi kalau mau lebih lanjut lagi, silahkan untuk inbox ataupun WA saya. Insya Allah saya akan langsung telepon teman-teman untuk menjelaskan lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya pamit? Ya, sama-sama Arianti. Sama-sama. Ingat ya, banyak pertanyaan yang masuk sama Mimi. Mi, gimana sih Mi, saya tidak closing. Kenapa saya kok nggak sama dengan yang lain? Saya lihat teman-teman yang lain banyak closing. Saya lihat teman-teman yang lain luar biasa closingnya. Sebentar ya, saya betulkan dulu ini audionya. Nah, banyak yang bertanya, Mi kenapa sih yang lain ini closing terus, sering closing sampai puluhan box, sering closing sampai ratusan box gitu. Kenapa sih saya nggak pernah closing? Dan itu banyak sekali loh di jaringan Mimi yang menanyakan hal itu. Nah, kita harus mengevaluasi diri kita. Kenapa kita tidak pernah closing? Sebenarnya bukan tidak pernah closing sih. Karena saya yakin yang namanya rezeki itu pasti ada gitu. Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik, dan pasti kita sebagai umat manusia akan mendapatkan rezeki yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ataupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah pesimis. Yang saya bisa kasih masukan ataupun pendapat, teruslah belajar. Misalkan kenapa kita belum closing? Tentu ada yang salah. Yang dari apa yang kita lakukan. Nah, dengan belajar itu kita akan tahu apa yang salah yang telah kita lakukan. Misalkan mungkin teman-teman lupa bahwa daftar nama ataupun kontak nama itu sangat penting. Makanya saya selalu tekankan sama semua member saya, sama semua leader-leader saya, buatlah silaturahmi dengan banyak orang, sehingga ketika kita selalu melakukan silaturahmi, kita akan menambah daftar kontak kita. Apa ini? Tunggu Ainul. Gimana pertanyaan dari Ainul? Kak, gimana caranya meyakinkan Capos agar mau order? Karena alasan jauh, tidak punya rekening dan tinggal di pelosok desa. Tidak punya rekening dan tinggal di pelosok desa. Nah, ini karena kita ini tinggal di Luwuk Banggai, di kabupaten ya, dan masalah seperti ini memang sering terjadi. Bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak sekali capos-capos yang tinggal di pelosok desa yang belum mempunyai rekening tapi ingin join ataupun bergabung di Imogen. Caranya adalah
kita suruh mereka jualan dulu aja. Misalkan mereka mau jualan gitu ya, yuk jualan aja, nanti jualan kamu misalkan lakunya 10 box atau 20 box, nanti kamu catat, kamu akumulasi. Jadi ketika member punya kesempatan untuk datang ke kota dan membuat rekening, baru teman-teman harus input penjualannya dia. Misalkan siapa member kamu yang kamu bilang yang dari desa itu siapa? Yang member Isa yang dari desa itu? Nah itu ya, ya jauh gitu kan. Jadi kita harus yakinkan prospek untuk tetap promosi, untuk tetap jualan. Dikumpulkan akumulatif dikumpulkan berapa banyak penjualannya. Jadi ketika member itu punya waktu, punya kesempatan untuk datang ke kota dan bikin rekening, baru kita input sesuai dengan penjualannya. Jauh maksudnya, oh jauh ya. Kalau jauh nggak jadi masalah sih, selama kita meyakinkan member terus menerus. Karena Mimi pun kan member sampai Maluku, sampai Sengkang, sampai Tasik, itu kan jauh-jauh ya. Nah, bagaimana meyakinkannya? Ya, Ainul nanti bisa share transparan dari member-member yang lain gitu, sebagai bukti bahwa memang pernah terjadi transaksi ataupun transferan dan Ainul ini amanah. Gitu. Intinya terus promosi aja. Promosi, makanya kenapa kalau misalnya ada member yang order atau ada customer yang order, usahakan untuk terus posting. Karena kalau kita sering posting, otomatis kepercayaan teman-teman di dunia maya ataupun kepercayaan dari teman-teman yang jauh pun akan terbentuk kepada diri kita. Makanya kenapa Mimi sering posting misalnya orderan A, orderan B, orderan C. Ya itu gunanya agar terbentuk kepercayaan kepada kita. Mimi dan Kak Ilum bisa kasih materi di grup juga, karena tidak semua member bisa ikut di live. Oh bisa dong, pasti dong bisa. Mimi memang top. Enggak lah. Ada pertanyaan lagi nggak? Tolong diulangi lagi 7 langkah sukses tadi Mimi. Oh bukan 7 langkah, tapi 5 langkah. 5 langkah dasar MLM multi level marketing. Yang pertama adalah daftar nama. Yang pertama daftar nama. Jadi ingat, kenalan kita, teman SMA, teman SMP, komunitas, teman arisan, ataupun mantan, itu bisa kita catat, kita save nomornya, nggak apa-apa ya, lucu-lucu dikit ya. Kita bisa save nomor kontaknya untuk apa? Untuk suatu saat kita prospek. Makanya kenapa dalam satu hari itu harus ada yang kita prospek ataupun telepon ya. Misalkan kita bikin kontak nama, misalnya kita tulis nih kontak nama gitu kan. Kontak nama si A, si B, si C, si D. Si A, si B, si C, si D gitu kan. Nah, nanti kita save nomor HP-nya, ataupun misalnya di HP kita save nomor HP-nya. Nah, usahakan dalam satu hari itu kita menelepon 3 orang. Nggak perlu banyak-banyak, cukup 3 orang. Tapi itu harus dilakukan continue, berulang-ulang setiap hari. Makanya kebetulan karena Mimi ini sekolah di Tasikmalaya, jadi daftar kontak teman-teman SMP, teman SMA itu banyak.
Jadi nanti tinggal ditelepon tiap hari. Halo, gimana kabar? Apa kabar? Saya punya bisnis nih yang luar biasa. Begitu. Nah, yang kedua adalah membuat janji. Membuat janji. Jadi setelah kita punya kontak namanya, jangan lupa untuk menelepon ataupun membuat janji dengan nama-nama yang ada di daftar kontak. Yang ketiga, presentasi. Setelah kita membuat janji, kan kita ketemu ya dengan calon prospekan. Kemudian kita presentasi nih. Nah, di presentasi itu kalau misalnya teman-teman bisanya online, silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa offline, itu yang lebih bagus. Karena kalau offline itu biasanya terjadi yang namanya chemistry ya. Keterikatan emosional. Jadi kepercayaan calon prospek kepada kita lebih meningkat. Yang keempat itu follow up. Itu wajib. Setiap kita presentasi online ataupun offline itu wajib kita follow up. Yang kelima itu ikuti sistem. Makanya kenapa Mimi selalu sarankan kepada tim Mimi, leader-leader Mimi, ketika kalian mau ikut seorang member, kalian wajib memasukkan member kalian ke dalam sistem. Masukkan ke dalam grup WA ataupun grup FB sehingga member pun bisa sama-sama belajar. Oke, Mbak Rani, Yuni Syakira Saud. Mimi, bagaimana mensupport member yang sudah nggak aktif? Dikarenakan katanya nggak ada yang beli. Tinggalkan. Enggak lah, jangan ditinggalkan lah. Kita follow up terus. Kita buka mindsetnya member kita itu. Nah, bagaimana cara membuka mindsetnya? Ya gampang sih. Maksudnya gampang-gampang susah. Yaitu satu, kita berikan contoh gitu kan. Misalkan Yuni pun kan tiap hari prospek itu kan bukan cuma 1-2 gitu. Pasti banyak yang di prospek. Tapi tidak semua prospekan kita itu closing. Tidak ya. Jadi tetap di follow up, tetap dikasih motivasi 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi masih tidak mau aktif, tidak mau bergerak. Saran Mimi, tinggalkan. Tinggalkan saja. Lebih baik kita fokus kepada yang positif dibandingkan kita terus-menerus terpatok dengan sesuatu hal yang negatif. Sesuatu hal yang negatif ya. Jadi kenapa gitu? Karena kalau energi kita dihabiskan untuk member yang tidak mau aktif, energi kita dihabiskan untuk member yang istilahnya tidak mau memperjuangkan impiannya, ya untuk apa gitu? Lebih baik energi yang kita punya kita gunakan untuk member-member yang lain yang memang ingin aktif ataupun ingin sukses, ataupun kita habiskan energi kita untuk calon-calon member kita. Ya, kalau Mimi sih seperti itu. Jadi sekali dibantu, dikasih motivasi, tidak didengar, 2 kali tidak didengar, 3 kali tidak didengar, tinggalkan lagi. Kita next dengan orang-orang baru. Oke, ada lagi nggak? Paling banyak Mimi yang PHP. Aduh, nggak apa-apalah. Wajarlah PHP, pemberi harapan palsu. Kalau semuanya tidak PHP kan ya bukan bisnis Mbak Ika. Kalau Mimi mungkin karena seringnya presentasi dan sering pula di PHP, jadi udah kebal sih, udah kebal. Kembali lagi ya, kalau buat Mimi mungkin karena Mimi beragama Islam, Mimi kembalikan kepada Allah. Mungkin itu bukan rezeki saya. Tapi jangan berarti karena saya di PHP kemudian saya tidak bisa memperjuangkan impian saya. Itu salah. Semakin kita di PHP justru semakin tekad saya untuk lebih kuat untuk memperjuangkan apa yang saya mau. Caranya kita bagaimana biar bisa banyak yang belanja, Mimi? Caranya bagaimana biar bisa banyak yang belanja? Bagaimana caranya biar banyak yang belanja, Mimi? Nah, yang pertama jalin komunikasi, ya. Nah,
misalkan nih kita sering komentar atau sering like, ya sering tanya-tanya kabar kepada calon-calon prospekan kita gitu kan. Nah ketika kita ya memberikan perhatian, otomatis kan akan timbul yang namanya ikatan emosional ya. Nah ketika ikatan emosional itu sudah ada, ya pasti kan closing, lama-lama kan closing gitu. Lama-lama closing. Dan kalau Mimi pribadi sih, ketika Mimi tidak ada waktu untuk promosi gitu kan, maksudnya ketika tidak ada waktu untuk promosi offline gitu, ya Mimi lakukan promosi online gitu. Karena apa? Jika kita misalnya dalam satu hari nih, kita promosi online atau media sosial itu sampai sehari itu saya punya target, saya harus posting status pagi 10 kali, siang 10 kali, dan malam 10 kali. Nah ketika kita sering posting di FB, otomatis status kita akan naik terus di beranda, akan lewat terus di berandanya teman-teman FB. Nah mungkin karena sering melihat postingan Mimi, sering lihat juga mungkin terbentuklah yang namanya kepercayaan teman-teman FB, teman-teman media sosial kepada Mimi, karena Mimi sering promosi. Rizka, bagaimana menghadapi member yang selalu gangguin jaringan orang lain, menghasut member kita? Misalnya, maksudnya tim kita dihasut gitu ya? Oh, dihasut sama member lain, ya. Kalau saya sih, saya deketin Mbak Rizka, saya deketin member saya yang dihasut itu, gitu kan. Nah, biasanya sih kalau member kita sampai kena hasut, itu ya mungkin karena kita tidak ada kedekatan secara emosional dengan member itu. Jadi itu harus menjadi PR-nya kita, bagaimana caranya kita harus lebih dekat dengan member tersebut gitu. Karena kalau kita sudah terjadi kedekatan secara emosional, insya Allah sih apapun yang diisukan dari luar, apapun yang diberitakan atau apa ya tidak akan mempengaruhi ya. Misalkan nih Mbak, saya ini di Imogen ini saya punya jenderal ya. Kalau bahasa support system itu core. core itu tim inti ataupun orang-orang yang aktif di jaringan kita. Kalau saya biasa saya sebut jenderal, itu jenderal saya. Nah itu, jadi pertama mungkin jenderal saya cuma 5 orang. Tapi sejalan dengan proses, sejalan dengan berkembangnya bisnis saya, sekarang bertambah menjadi 20 orang. Kemudian bertambah lagi menjadi 30 orang. Nah yang saya lakukan adalah menjaga ke-30 jenderal saya. Gitu. Saya jaga, saya lindungi, saya jalin komunikasi, sampai akhirnya alhamdulillah sih saya pun mungkin semua orang itu pasti pernah diterpa dengan isu yang tidak sedap ya. Tapi karena saya jaga semua jenderal saya jalin komunikasi yang baik, alhamdulillah. Ya mungkin itu sih. Kalau siapa lagi? Masukan juga kalau kita presentasi, kita juga gunakan bahasa yang bagus, yang mudah dipahami orang, dan jangan kita terlihat sok pintar. Walaupun kita yang lebih tahu tentang apa yang kita sampaikan pada capos kita. Karena ketika kita kelihatan sok pintar, yakin pasti capos ilpil sama kita. Begitu kira-kira masukan. Ya, bagus. Bagus, luar biasa. Makasih Mak Isa ya. Mak Isa sekaligus adminnya Mimi yang luar biasa, yang selalu bantu penyediaan stok barang Mimi, yang selalu diteror sama stokis karena produknya biasa lambat datang ataupun inden. Makasih banyak ya atas masukannya. Kalau saya pribadi begini,
ketika saya prospek nih presentasi, saya lihat dulu siapa yang akan saya presentasi. Kalau misalnya yang saya presentasi itu anak SD, maaf ya, maksudnya anak SD itu tanda kutip ya, maksudnya mungkin yang pendidikannya lebih rendah, saya akan gunakan format presentasi yang simpel, sesimpel mungkin, sederhana mungkin. Saya tidak suka yang bertele-tele, karena saya yakin ketika saya memberikan presentasi yang rumit, mereka akan tidak paham, akan bingung ya, Mbak Isa ya, gitu kan. Tapi ketika saya menemui seorang yang calon prospekan yang memang terbiasa berbisnis, kadang-kadang saya menemukan di lapangan, saya bertemu dengan pemain multi level marketing ya. Itu sering sekali saya menemukan. Nah, di situ saya biasa mendengar apa yang ditanyakan, lebih banyak mendengar apa yang calon prospek tanyakan, karena biasanya kalau pemain MLM begitu dia lebih kritis ya, lebih banyak pertanyaan, lebih banyak membandingkan gitu. Nah, setelah saya banyak mendengar, kemudian saya cari kelemahannya dan kemudian saya serang balik sampai akhirnya saya apa ya bahasanya ya, sistemnya Imogen ini lebih unggul gitu kan. Jadi akhirnya dia pun tidak bisa apa-apa dan akhirnya join. Dan alhamdulillah memang banyak ya pemain MLM yang, maksudnya Mimi mungkin sebelumnya pernah bermain di MLM apa gitu dan akhirnya join. Jadi lihat situasi aja sih. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum? Semoga saya bisa menjadi contoh yang baik dan selalu amanah. Oh pasti dong. Mbak Rizka ini yang saya kenal memang orangnya luar biasa baik. Orangnya memang cewek, tapi luar biasa ramah dan baik. Sukses ya Mbak Rizka ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Karena kalau orang Sunda bilang ini ngabuburit, menunggu waktunya buka puasa. Ayu Andia, gimana? Tetap semangat kan? Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi nih. Mbak Wiwin, makasih ilmunya yang sangat menginspirasi. Oh, terima kasih juga, sama-sama. Mohon maaf, mungkin ya ilmu saya hanya kecil lah gitu kan, tapi saya bersyukur bahwa saya bisa juga saling berbagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan menjadi pahala buat saya. Amin. Udah ya? Tidak ada lagi? Hah? Mana? Tidak ada. Untuk Ayu Ramadhani Sengkang, pasti nanti Mimi sama Ium akan memberikan materi di grup ya. Bukan cuma Ayu Ramadhani, tapi siapapun tim Anda di Papotun, Anda Mimi, jika butuh bantuan Mimi, jangan sungkan untuk menghubungi Mimi ya. Waktu saya 24 jam untuk kalian, 24 jam, kecuali saya tidur. Itu sih offline, karena kita harus stay home ya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah, yaitu stay safe ya, tetap diam di rumah dan hentikan dulu promosi offline. Nah, bagaimana caranya untuk prospek ya, untuk member-member yang sering prospek secara offline ya? Ya perkuat promosi online-nya sih. Perkuat promosi online-nya. Kalau saya pribadi promosi offline di stop, tapi saya lebih memacu promosi online-nya, baik promosi di media sosial ataupun by phone ya, by phone.
Makanya itulah fungsi dari daftar nama atau kontak nama by phone. Telepon terus closing atau tidak closing kan Allah yang menentukan, tapi kita harus berikhtiar. Makanya kenapa ada lidahnya materi dari Pak Wawan ya kalau nggak salah ya, Pak Wawan bilang ya, Pak Wawan itu dia tiap hari itu wajib menelepon minimal 3 orang. Nah itu bisa kita praktekkan. Jadi ketika kita tidak bisa promosi offline, kita bisa lebih memperbanyak promosi online, yaitu dengan cara by phone ataupun promosi di media sosial. Oke teman-teman, nggak ada yang ditanyain lagi sebelum saya off? Atau misalkan dari materi yang tadi saya sampaikan kurang dipahami, karena di Zoom itu kan batas waktunya cuma 20 menit, sedangkan materinya sangat banyak ini, jadi otomatis agak cepat-cepat tadi saya menyampaikan materinya. Tapi mudah-mudahan teman-teman tetap memahaminya, tetap bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Salam sukses, salam satu komando, tetap sederhana baik dalam sikap, perilaku dan juga dalam membina jaringan kita. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Triska. Walaupun terbatas oleh waktu, tapi saya yakin teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melakukan bisnis kita lebih besar lagi. Terima kasih sudah berpartisipasi di Zoom meeting hari ini. Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.